Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah di mana saja berada di seluruh negara, khususnya di Indonesia, saya ingin melanjutkan dakwah untuk hari kedua Ramadan yang sedang kita jalani di tengah suasana pandemi melanda dunia COVID-19. Dari rumah kediaman saya di Griesheim, Frankfurt, Jerman, saya ingin mengajak seluruh kita tetap menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukur kita akan mendapat kebaikan-kebaikan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita sekalian. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu judul tentang Power of Dakwah. Jemaah yang dimuliakan Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kamu segolongan orang yang senantiasa mengajak orang berbuat baik. Mereka mengajak orang-orang berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Dari ayat inilah lahir para da'i-da'i di seluruh dunia sejak zaman Rasulullah dulu hingga saat ini, jumlahnya yang cukup banyak. Para da'i ini meneruskan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah dan hadis-hadis Nabi serta pendapat para ulama tentang agama Islam. Para da'i ini selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, di kota maupun di desa, di gunung maupun di daratan, dikala orang susah maupun senang. Meskipun sekarang ini karena ada anjuran menutup masjid untuk memutus mata rantai jangan tertular virus corona, para da'i mencari akal bagaimana da'i tetap jalan dalam keadaan seperti ini. Bukan hanya para pedagang dan pengusaha yang mengalihkan usahanya karena sebagian bisnis mereka sudah tidak jalan dalam kondisi seperti ini, tapi da'i juga mengalihkan sistem penyampaian dakwahnya melalui media sosial. Dengan cara itu, meskipun dakwah dilakukan sendiri dari rumah seperti saya sekarang ini, tapi dapat diteruskan, disampaikan kepada orang-orang melalui media sosial ini. Ada yang di rumah, ada yang di rumah sakit, ada yang sedang berkebun. Semua bisa menyaksikan jika bisa melihat video ini. Dan bisa dilakukan berulang-ulang. Jamaah yang dimuliakan Allah,
Dai itu sangat dibutuhkan oleh umat di saat-saat seperti ini untuk membangun semangat hidup, jangan sampai berputus asa. Karena melihat luar biasanya dan dahsyatnya pengaruh pandemi bisa membuat sakit, bahkan merenggut nyawa, dan efek lain luar biasa. Dia dapat menggoncangkan ekonomi dunia, ekonomi rumah tangga, bahkan sampai orang ketakutan, terancam kelaparan. Hati yang galau ini akan bisa bertahan apabila diberi semangat yang luar biasa. Para dakwah, para pendai-pendai itu selalu mengingatkan firman-firman Allah yang mengatakan, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai orang yang sabar. Semua perbuatan itu yang terjadi di dunia ini itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. La tatahruku illa biiznillah. Tidak ada satu gerak kecuali dengan izin Allah. Karena itu dalam pandangan Islam, apapun yang terjadi, ini tidak semata-mata terjadi begitu saja. Tapi ini ada ikut campur tangan Allah di dalamnya. Para dai selalu mengingatkan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwa di balik kesulitan itu selalu ada kemudahan. Dan di balik kesulitan itu selalu disertai dengan kemudahan. Dengan keyakinan inilah orang-orang akan selalu hidup dengan bersemangat. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah putus asa dari rahmat Allah. Jangan bersedih hati. Tetaplah hidup dengan tegar, hadapi masalah ini dengan baik, carilah jalan keluarnya dan selalu berdoa kepada Allah. Insya Allah kita akan bisa menghadapi dan melewati cobaan dari Allah ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam dunia kedokteran yang kita ketahui bahwa penyakit menular ini, khususnya virus Corona 19 ini, obat yang paling mujarab adalah kekebalan tubuh setiap orang. Apabila kekebalan tubuhnya kuat, meskipun virus corona ini sudah masuk ke dalam tubuhnya, masih ada kemungkinan dia sehat. Tapi kalau kekebalan tubuh itu lemah, kemungkinan besar orang itu akan dapat diserang oleh virus corona dan bisa menyebabkan sakit bahkan kematian. Orang yang semangatnya terus dibangun, diberikan motivasi hidup, diingatkan akan kesabaran, dan diingatkan juga bahwa Allah selalu menyertai orang-orang yang sabar, insya Allah ini akan bisa memperkuat daya tahan tubuh. Tapi kalau sudah putus asa, kehilangan harapan karena jauh dari Allah, ini akan mengurangi kekebalan tubuh dan kita akan mudah kena serangan virus corona. Karena itu, terima kasih para dai yang terus senantiasa memberikan semangat kepada umat sehingga semua siap menghadapi corona ini dengan baik. Mudah-mudahan dapat melewatinya. Dan jangan lupa kita saling mendoakan karena para pendakwah itu juga manusia yang juga membutuhkan doa dan semangat hidup. Mudah-mudahan
Allah selalu menyertai kita orang-orang yang beriman dan orang-orang yang sabar. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Sampai jumpa episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Griesheim, Jerman.